sendiri-sendiri gitu. Itu kan dari situ aja udah kelihatan gitu. Kemudian ketika Hamas melakukan serangan, itu langsung Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya menyatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan kasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ya sudah hari ke-46 perang Israel Hamas yang dikaitkan juga oleh orang tertentu ini perang Israel Palestina, padahal yang benar adalah perang Israel Hamas. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita melihat dan mendengar ya di sosial media banyak sekali orang-orang yang mengutuk Israel, bahkan pejabat-pejabat di negara kita juga mengutuk Israel. Padahal Alkitab berkata yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Yang saya herankan kenapa tidak ada yang berani mengutuk Hamas ketika Hamas 7 Oktober serang mendadak ya ke Israel dan membunuh 1.000 orang lebih meninggal dunia. Ya, kenapa nggak ada yang mengutuk? Kenapa giliran Israel yang membalas serangan untuk membela kedaulatan negaranya, untuk membela rakyatnya yang lagi masih banyak ditawan oleh Hamas, kenapa Israel dikutukin ya? Dan tidak sedikit juga pemuka-pemuka agama mengutukinya. Tetapi kali ini saya menemukan satu video yang luar biasa. Justru pemuka agama ini membongkar habis ya kebobrokan Hamas dan juga membongkar habis tentang Palestina. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia. Tapi kita mulai dari agak jauh ke belakang. Jadi tahun 2005 itu ada gerakan besar-besaran di seluruh dunia untuk memboikot produk-produk Israel. Judulnya itu adalah BDS tanpa M. B itu boikot, D itu divestasi. Jadi jangan investasi, atau kalau misalkan investasi ke Israel tarik lagi. Dan yang ketiga itu adalah kasih sanksi, BDS gitu di seluruh dunia yang seperti itu. Gerakan itu adalah untuk mendukung Palestina, kebebasan Palestina, dan untuk mengurung Israel agar tidak menjadi lebih besar lagi. Tetapi apa dampaknya? Ya tidak berdampak apa-apa. Sampai sekarang pun Israel masih diserang sana-sini dengan upaya boikot, dengan upaya untuk dengan dimarah-marahin, dengan dihujat, dikutuk, dinistakan apa dan sebagainya. Tapi ya cuman sebatas itu aja yang dia terima, sisanya gak ada apa-apa lagi gitu. Sekarang kita mengetahui misalkan ketika Israel datang ke Palestina, dia dalam satu kesatuan. Tetapi orang-orang Palestina yang datang untuk menahannya itu terdiri dari banyak faksi. Ada Hamas lah, ada Jihad Islam, ada Hizbullah, ada Fatah, dan lain sebagainya. Masing-masing membawa bendera sendiri-sendiri gitu. Itu kan dari situ aja udah kelihatan gitu. Kemudian ketika Hamas melakukan serangan, itu langsung Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya menyatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Kemudian ketika orang-orang di Indonesia, orang-orang di seluruh dunia ngirim bantuan ke Palestina, ada yang nilep juga ternyata. Dari sininya, dari sananya, dari mana-mananya ada juga yang bermasalah. Dan jadi gimana kita bisa mau menang? Dan setelah akhirnya kita bersatu dalam sebuah organisasi yang namanya OKI gitu ya, Organisasi Kerjasama Islam. Ayo bersatu seluruhnya, kita rapat bahas Israel. Dari semua rapat itu, semuanya hanya kutukan, hanya hujatan, hanya penolakan, hanya ketidakpenerimaan terhadap Israel dan sebagainya. Sisanya tidak ada tindakan nyata. Ketika Iran pada saat kemarin itu menyatakan bahwa daripada kita ngebacot doang, lebih baik kita langsung melakukan aksi nyata. Kita boykot Israel, kita embargo Israel. Jadi jangan kasih energi ke mereka. Tetapi apa? Arab Saudi dan teman-temannya malah menolak usulan itu. Kita tidak boleh mengembargo Israel, nanti ya bisnis kita gimana, aduh, dan lain sebagainya. Ketika Irannya maksa, ayo kita embargo Israel, ayo kita, kata Saudi Arabia, antum Syiah ya. ya emosi. cuman ya kayak gitu, terbukti nyata bahwa pernyataan Mose Dayan yang tadi itu, bahwa orang-orang Arab dalam hal ini juga adalah orang-orang Islam, itu adalah orang yang tidak bisa bersatu gitu. Bahkan ketika mereka bertindak tanpa perencanaan. Bahkan ketika mereka berencana pun ternyata mereka bercerai-berai, ribut satu sama lain dan sebagainya. Itu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang boikot Israel dan sebagainya, sumpah itu adalah salah satu program yang benar-benar akan menghancurkan ekonomi Israel. Seandainya kita kompak, tapi kan kita nggak pernah mau kompak gitu. Dan bahkan misalkan yang ada di Indonesia ada sesuatu yang agak lucu lagi gitu, yaitu MUI. Fatwa MUI bahwa
sebaiknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau yang diduga mendukung Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut-berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraya bagaimana? Ya maksud saya gini Baraya, please lah, kalau misalkan kita mau melawan Israel, kalau memang benar-benar kita bikin sebuah premis bahwa Israel sama dengan penjahat, karena itu kita harus melawan penjahat, maka kita harus melawan Israel. Anggaplah yang sederhananya kayak gitulah. Nah, bagaimana cara ngalahin si penjahat itu? Ya sederhana, yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Kan masalahnya itu adalah kita nggak bisa ngeboikot karena kita butuh mereka gitu, lebih-lebih daripada mereka butuh kita. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah saksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, saudara. Jadi marilah kita betul-betul punya hati yang netral, pikiran yang cerdas, pikiran yang netral untuk menyikapi semua hal-hal yang terjadi, khususnya yang sekarang sedang viral-viralnya, yang sedang menjadi bahan perbincangan di banyak orang, yaitu tentang perang yang ada di jalur Gaza. Ya, kita doakan supaya ada kedamaian, ya, ada kedamaian sehingga terjadi peperangan ini berhentilah, stop gitu ya. Nah, ini pelayanan kami, saudara. Kita lihat ke sana, jangan sini aja lihat, saya lebih enak dilihat. Udah saya bilang 10 pun preman datang saya yang hadapi, yang penting kalian jangan lari. Haleluya, haleluya. Iya, mau berapa truk pun orang datang saya hadapi, jangan lari. Makanya tadi waktu saya agak berhenti lama itu saya doa. Tuhan bilang, jangan, kalau kau pindah ke tanah tinggi, nanti preman itu tambah bangga. Tadi kalau saya tahu masalah itu, saya tidak akan pindah kemari, saya pasti di sana. Saya nggak ngerti, saya pikir ada apa, saya pikir kenapa begini ya, kok ada orang kok gaya jago-jagoan ya gitu ya. Saya nggak ngerti. Cobalah Kamis besok dia datang lagi, cobalah ya. Coba dia mau buat-buat gitu, biar kita lihat ya. Oh, Bapak yang lawan, bukan, Tuhan Yesus. Haleluya. Pelayanan ini kita sudah bangun 5 tahun, puji Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dulunya mereka ini bukan orang Kristen, 95% mereka dulunya Bani Kedar Rebayot bisa percaya Yesus. Ini karena anugerah kasih karunia Tuhan ya. Walaupun kami kemarin ada 5 hari di Bangka Belitung, tapi pelayanan tetap jalan ya. Nah ini kita lihat ya, tetap. Saudara-saudari, inilah kami dari gereja 4 Tembok. Ya, kami mendahului dulu. Ya. Tuhan yang dikembangkan. Tidak ada siapa-siapa, hanya Yesus saja. Sebab Yesus sanggup menolong. Dan kita nikmat kalau bersama Dia, yang pasti hadir. Haleluya. Amin. Harus yang ada bergerak, ya.
Makan dulu, makan dulu, ya kan? Ayo Alex, kamu dong makan dulu. Alex, Bertahun-tahun. Coba. Oke, mari kita berdoa. Ayo, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tadi kami mendapatkan anugerah kepada kami. Supaya dia terdengar lagi Yesus. Kita bakal kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati. Amin. Berkati dan semua bagian. Dengan darah yang kudus berkati mati. Sehat jauh pada kami. Bukan bersama yang merah. Banyak makan dikasih. Dari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo kita potong. Mana ya? jalanin aja bawa air. Istri saya yang melayaninya. Jadi selama 5 tahun pelayanan di sini, baru Kamis kemarin saya tidak ada karena satu dan lain hal ya, kami tidak bisa terbang dari Bangka Belitung di hari Rabu. Di hari Kamis juga nggak mungkin keburu karena penerbangan siang hari, ibadah di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu itu jam 2 sore. Oleh karena itu istri saya ambil alih, puji Tuhan semuanya aman. Tidak ada preman yang mengganggu dan juga tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu. Tadi yang sempat saya kekhawatirkan itu karena dalam pelayanan selama 5 tahun di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu saya selalu menghadapi banyak tantangan, ya preman dan juga yang lain-lainnya. Puji Tuhan semua berjalan dengan aman ya. Mari kita doakan pelayanan ini supaya semakin maju. Yang saudara mau dukung pelayanan ini, dukung karena kami pasti ya terus salurkan apa yang saudara sudah dukung ya. Entah itu doa, apapun itu dana, apa segala macam. Kita ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita berdoa, hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua yang ada di Metanoia Gereja Tanpa Tembok. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Tuhan berkati pelayan-pelayannya, besok kami akan melayani. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jikalau ada kelompok tertentu, niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, yang ingin coba menutup pelayanan ini, saya gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.